parkir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Raya. Hari ini kita keliling Kebun Raya Bogor dengan naik shuttle bus. Gimana ya? Yuk ikuti keseruannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys. Oke, untuk masuk naik mobil kita harus bayar 50.000 per mobil ya, dan per orangnya 15.000 untuk hari weekdays dan 25.000 untuk weekend. Hari ini kita di Buraya Bogor. Kita ada Zia, ya, Mama, Papa, Atung, dan juga Mbah Uti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys. Naik golf car Warawiri. Nah, mana tiketnya adalah di sini. Enggak lah, kita naik Warawiri. Harganya ini. Untuk naik shuttle bus 30.000 per orang. Oke, yuk. Dia mau kemana? Dia kemana lagi? Gelang buat naik. Warawiri. Ini dia bus atau disebut Warawiri. Ayo kita naik semua. Oke. Oh, Atong mau foto dulu. Oke. Sip. Sip. Siap. Oke, masuk no, masuk. Shuttle please ya. Sama Patung, Bauti, sama Zia. Kita jalan guys. Kita pakai kamera jauh ya biar lebih luas. Oke. Ini kita mulai dari selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Di sini pun saya akan menjelaskan atau menjadi guide ya, menjelaskan beberapa objek atau sejarah dari Kebun Raya Bogor. Yang pertama dimulai dari usia Kebun Raya Bogor terlebih dahulu. Saat ini untuk usia Kebun Raya Bogor sudah mencapai 206 tahun. Dibangun tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Dengan memiliki luas sekitar 87 hektar dan masih di luar dari area istana. Lalu untuk pendirinya Profesor Karenwar, peneliti dari Jerman, juga sekaligus menjadi direktur utama di Kebun Raya Bogor. Dengan juga total lebihnya Kebun Raya Bogor memiliki 13.000 tanaman, di mana itu semua sudah dikelompokkan juga sesuai dengan suku maupun juga family-nya masing-masing. Sebagai contohnya di area kanan di sini ada kelompok dari pandan raksasa. Pandan raksasa ini biasanya digunakan sebagai anyaman ataupun kerajinan seperti pembuatan tikar, tas maupun juga dompet. Dan juga banyak ditemuinya di area pantai, rawa-rawa maupun juga di area sungai. Selanjutnya juga ada taman akuatik, koleksi dari tanaman air yang terdapat di area kanan bawah. Nah, contohnya ada koleksi dari pisang air, talas air, eceng gondok, papirus, teratai ataupun jenis dari tanaman air lainnya. Taman akuatik. Kemudian juga masuk ke bagian area palme, keluarga palem. Nah, contohnya di sini ada koleksi dari salak yang terdapat di bagian area sisi kanan. Kemudian juga ada lontar terdapat di bagian area sisi kiri. Untuk lontar pokoknya paling tinggi ada di bagian tengah dan biasanya memiliki buah dengan buah siwalan seperti pelan. Itu juga ada palem merah, palem putri, dan juga ada seperti palem botol untuk jenis palem lain. Kita ke area kanan melewati jembatan putih, di bawahnya ada Sungai Ciliwung yang langsung mengalir ke bagian Depok untuk juga Jakarta dan terbesar dari bendungan Katulampa. Sungai Ciliwung di sini membuat Kebun Raya Bogor menjadi dua bagian. Jadi ada area satu dan juga area tiga. Ada koleksi yang jalinan juga atau pohon kapu. Contohnya ada randu besar yang sudah mencapai kurang lebih di 103 tahun dengan tahun tanam di 1920.
asal dari daerah tropis Amerika. Dan masuk ke area Taman Astrid yang merupakan taman utama dari Kebun Raya Bogor. Di Taman Astrid ini pun juga terdapat koleksi dari rantai, dari secara dan sungai yang terdapat di kolam area samping ini. Diameter yang paling besar ada kurang lebihnya di sekitar 5 meter. Iya, juga yang bisa menampung. Ada papa. Halo. Ini kayak ke atap bukan? Lalu mau sewa beli tiket lagi di atas per orangnya 30.000. Oh iya Pak. Itu satu. Di pintu ya. Banyak. Oh, bentrot. Masih lewat sini. Ya, siap. Kita berhenti di sini ya. Ya, siap. Ya, kita masih lanjut ya. Ya. Oh, itu sih nganu Pak. Itu hanya bisa di pintu satu tadi. Ya, betul. Jadi kalau misalkan mau turun di tengah jalan bisa. Ya kadang-kadang kan kalau udah keliling capek banget ya, Ya, apa betul. jalan terus kayak pengen naik ini nggak bisa karena nggak ada tiket. Tapi kalau misalkan kayaknya sih di hari biasa sih masih bisa sih. Oh, kalau weekend ya. Kalau weekend ya nggak bisa. Kalau misalkan sih Berarti beli tiketnya double sekalian. ya kalau Oh. misalkan mau berhenti di jalan ataupun kalau misalkan kita ada toleransi kalau misalkan bapak ibu cuma pengen di drop nantinya bisa dijemput lagi Oh, tapi gitu. dengan syarat memang nggak keliling gitu Iya, iya. bisa gitu tuh ada Jadi kita di drop satu tempat gitu ya. langsung di drop tapi nanti bisa dijemput dijemput lagi lagi. gitu dijemput pun memang ya jangan jemput aja Iya, ngejemput aja. kita balik lagi kita akan menuju ke area kanan ya Oh iya. Pakai itu kan udah mandir aja Pak. Ada aja ibu-ibu. Pengen ikut ibunya. Sudah. Iya, kayak gitu kan. Capek loh kalau jalan kaki. Gempor banget ya. Gempor sekali. Panas lagi. Ah, ah. Ya sudah tua-tua. Coba sama kita. Oke. Nah ini di kiri ada monumen ke 2 abad atau ke 200 tahun Kebun Raya Bogor yang bertepatan di tahun 2017 dengan lambang Rafflesia Padma ya, gitu. Dan di atas juga itu tadi yang kita lewati itu ada restoran namanya Restorasa. Restoran yang pernah dikunjungi oleh Barack Obama pada tahun 2017. Masukkan umum dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kau tahu nih. Selanjutnya juga ada koleksi dari pohon damar yang terdapat di area kiri dan juga di sebelah kanan. Bon. Pohon damar ini biasa digunakan sebagai industri korek api, papan, lantai, dan juga peralatan musik. Sedangkan dari bagian belakang ini digunakan sebagai pembuatan lilin, Ya, atas, ke kanan kiri, nah. pembuatan resin. Tengahnya juga ada hiasan memiliki dari bunga kana hibrida atau bunga tani. Bunganya ada kuning dan juga berwarna merah. Lalu juga tanaman ini berjenis umbi, jadi umbinya itu masih bisa Oh, bisa dimakan ya. Ya, ganyong ya. Kemudian ada pohon baobab juga yang asal dari Madagaskar, Afrika. Oh, ini. Dua atau bentuk Ini kita. seperti bonsai. Oh, Ini juga kadang dikenal dengan sebutan pohon terbalik karena si rantingnya terbalik. dibentuknya seperti akar terbalik. Iya benar. gitu. Tahu Mataram udah. Kalau tempat asli lebih tinggi, tapi rata-rata kalau di sini bukan kecil karena itu juga menjadi pengaruh. Greenhouse loh. Selanjutnya ini ada pintu 3 untuk tercepat masuk ke Belum, bagian Mas, pintu Taman 3. Astrid. Ah, boleh ya? Anggrek. Boleh nggak sih masuk dari sini Pak? Bisa. Oh, bisa. Ini bisa lewat Kirain sini ada pintu satu. dari Siloam atau Lipo Plaza ya patungannya. Oh, Kalau dari bisa. arah tol dekat. Kalau Tapi mau naik ini harus ke pintu 1 ya. Oh, memang kalau misalkan dia Naik mau ini naik harus ini pintu ya satu, ke ya, sana benar. jauh ya. Kalau mau ke resto tadi dekat. Ya. Jadi kalau penyelenggaraan yang paling dekat juga ada sebelah dekat di area Taman Astrid.
Ria anggrek. 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 Ini ada kurang lebih sekitar 500 anggrek yang sudah didatangkan. Oh, 500 anggrek. Ayam modern Nah, sudah dibagi menjadi dua bagian juga, ada silangan dan alami. Oh. Beberapa juga bisa dibeli dalam bentuk Oh, boleh. yang sudah dibuat. Nanti aja pas kantor putar sini. Lalu Kamar juga parkir ada ini, Gun. Yang botol anggrek tidak? yang baru ya. Oke, Bu. Gini, Pak. Ini ada rumah kacangnya di Jual nggak sih, Mas? Ada Anggreknya boleh. Oh. botol. Tuh, gelang anggrek. Loh, iki blonjo anggrek. Ada ya bibit botol ada. Ada ya. Oh, iya nanti. Dicari gitu. Ya, ya Kok itu. anu parkirnya kalau kasar ya. Ini metune kan tekono kemana. Nanti bisa Jalan- ya, di drop ada. di sini. Oh, bisa. Keliling. Oh. Ya, cuma gitu aja Pak Ibu yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan mau naik lagi Harus 2 kali belinya ya. ya. Oh, tenang aja. Kemudian juga di area kiri di depan ini ada koleksi dari tanaman herbal, tanaman obat tradisional dengan contohnya di dalam ada sirih, kumis kucing, sambiloto, liuntas, dan juga Obat. Toga ya. Nanti di area kanan juga ada koleksi dari coklat atau kakao. Oh, coklat, Dari- coklat. ya, Oh, coklat. Karena di bagian samping kanan. Coklat. Berikutnya ada kopi. Untuk koleksi kopi yang menyatu dengan Kopi. tanaman herbal Oh, itu loh. di dalam area sisi kiri dan di dalam Kopi. pot-potan. Ada 3 asal dari Kuntang, Kamojang, dan Ulu-Ulu dengan masing-masing jenis ada robusta. Kalau yang kanan ada bunga berwarna merah yang namanya bunga api iria. Oh, bunga api Yang kanan iria. itu seperti api yang berkobar. Kalau di saat ini memang udah mau mulai kunjung kembali ya. Yo semput gila dono ning maya maya aku tuh. Lalu dia mekar. Mulai kan Dia gempur ya? karena memang biasanya di 6 bulan sekali. Oh, Nanti 6 bulan sekali. kembalinya nanti di mungkin di Januari ataupun di Februari. Oh. Oke, di kiri ada pembibitan dari tanaman langka, ada buah yang bergelantungan di atas namanya sosis Afrika. Oh, sosis Afrika kayak oh, oke. Sosis Afrika. Asam Jawa lebih kecil ini. Asem dong? Oh, asem. Bukan, beda. Mirip asem ya? Mirip asam, cuma ukuran aja yang belum. Oh, oke. Dia. Bisa dikonsumsi tapi untuk hewan. Oh. Dia karena memiliki tekstur yang keras, padat ya. Hmm. Emang nggak beracun, tapi dia sedikit alkohol. Oh, Sedikitnya mabok. 10% ya. Jembatan Lembay. Lalu di bawahnya ada kali sini, Bu. Tapi itu akan lebih jelas daripada jembatan ini. Masuk ke area hutan. Tidak terdapat taman lagi di sini. Kebanyakan pohon-pohon besar dengan rata-rata usianya juga sudah menginjak 200 tahun. Jadi juga masih ada beberapa kelompok tanaman seperti Garcinia, itu mundu dan juga manggis. Sukun, nangka, keluih juga ada di sini. Keluih? Ada kayu-kayu keras juga, ada kayu meranti. Dan juga pohon jodong yang nanti kita lewati. Pohon jodoh. Jadi ada sepasang pohon beda jenis yang digabungkan Bapak Ibu dengan masing-masing jenisnya dan meranti dan pingin. Pohonnya ada di kanan, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sana ada pohon besar 2. Kanan. Ini ada di bagian depan. Jadi untuk masing-masingnya meranti dan beringin yang digabungkan dengan Oh, usia nggak pohon ada. juga sudah mencapai kurang lebih 157 tahun. Totalnya yang di 157 tahun itu tahun tanam di 1866. Kemudian juga untuk Wah, akarnya ini oke. keduanya disebut dengan akar papan ya, Bapak Ibu juga berfungsi kuat menopang pohonnya ya. Pohon gitu. Pohon jodoh. Saya memang kalau yang belum punya jodoh ada yang berjodoh Bapak Ibu. Oh, ke situ. Iya. Oh, Memang ada anak-anak mudik sini. dari jodoh. Yang lalu juga ini ada koleksi kayu meranti ya, Bapak Ibu banyak jenisnya di bagian sana, ada meranti balangeran, meranti Ini yang beringin. Meranti. yang biasa digunakan untuk bahan bangunan ataupun penutup, termasuk satu jenis dengan pingin maupun juga jati. Itu pun juga di bagian depan kanan di sini ada situs cagar budaya, komplek makam keramat dari istri Prabu Siliwangi yaitu Ratu Galuh Mangkualam Prabu Siliwangi. Nah, kemudian juga ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan juga Selendang Galuh Pakuan. Ini sebelah kanan. Bagian kanan. Makom keramat. Ada makom Ini juga ada jembatan merah di kiri, jembatan air ini Kumbun Rego. Oh, Sudah iya. ditutup karena sudah rapuh atau sudah tua. Ini apa tuh, Jembatan Bang? merah ini pun yang dikenal dengan sebutan jembatan putus cinta ya, Bapak Ibu. Karena Dilarang mau lintas. Kalau pacaran lewat itu bisa putus. Waduh. Nah, yang roboh itu pohon apa? Bunga itu jenis dari keluih, Bapak, satu jenis dengan suku nangka ya, guys. Dia 157 tahun terakhir tumbang pada tahun 2020. Jadi kalau misalkan masih berdiri atau masih tegak lurus, dia kurang lebih sudah mencapai 160 tahunan ya. Wow.
ya. Itu terkena angin. Memang kalau untuk di sini rata-rata tumbang terkena angin Bapak Ibu. Karena memang tanahnya sudah lapuk ataupun memang sudah keropos dari si pohon. Karena 2020 itu pun tumbangnya waktu pas kebun itu tuh. Jadi Pas COVID Pas ya. COVID. terpantau ya Bapak Ibu jadinya. Oh gitu ya. Pandemi ya. Kalau misalkan terpantau dia akan segera langsung itu ditebang ya. Biasanya di sini tuh gitu. Nah kalau di kanan di sini ada pohon besar juga. Ini jenis dari kenari raksasa atau kenari babi di usia 168 tahun. Buahnya berbeda kegunaannya dengan kacang kenari. Ini digunakan sebagai gantungan kunci, aksesoris atau cenderamata. Nah kalau yang kacang kenari di kiri pohonnya Bapak Ibu dan juga contoh buahnya berserakan ya. Ini yang kadang dikenal juga dengan almond Jawa atau almond Indonesia karena buahnya sendiri atau dagingnya sendiri itu mirip seperti kacang almond. Masih. Itu kan jatuh-jatuhan. Ya. Oh ya. Memang nggak di sini tuh nggak banyak yang diambil karena juga mengepasnya itu terlalu rumit ya. Bapak Ibu harus lepas menggunakan batu dulu, pecahkan dulu. Selanjutnya ada koleksi dari sagu, makanan pokok orang timur, Papua, Ambon dan juga Maluku. Sagunya ada di area samping gini. Dan biasanya digunakan untuk pembuatan makanan tradisional yaitu Sagu. Berbeda. Beda ya. ini untuk pohon sagu. Lalu juga ada disatukan dengan sawit karena masih satu jenis atau kelompok. Sawit. Palem-paleman. Paleman dia satu jenis dengan salak, dengan kurma, dengan lontar ataupun jenis Kalau arah kiri kembali ke arah restorasi utama Asrik ya. Ini patokannya jembatan putih. Oh iya. Kemudian di kanan ini yang tadi area palem yang ada jenis dari palem merah, lontar, yang sejenis dengan kurma juga ada di kanan kanannya oleh besi. Tapi di sini tidak ada buahnya karena efek dari perbedaan iklim. Dari tanah juga yang terlalu basah. Dan sedangkan kurma sendiri dia cocoknya di iklim panas ataupun juga bisa disebut kering. Di kanan ada kayu ulin yang satu jenis tadi dengan meranti, berbebun dan ulin. Pohonnya di kanan satu dengan mirip seperti pohon duku yang juga biasanya kalau misalkan kayu itu digunakan sebagai fondasi rumah, pelapis perahu atau bantalan rel kereta. Yang digunakan dia kalau semakin terkena angin dia semakin kuat dan semakin keras. Rata-rata asal dari daerah Kalimantan dan kebanyakan tempatnya di daerah Solo. Di kiri bawah taman aquatic. Selanjutnya ada koleksi tanaman vakum. Ada pakis purba di bagian samping kirinya, berbeda dengan ukuran yang besar, memiliki batang pohon yang mirip seperti sisik naga. Dan ini yang tadi koleksi pandan raksasa digunakan untuk anyaman kerajinan. Berikutnya juga ada pohon kayu putih, Eucalyptus alba yang asal dari Flores atau dari Nusa Tenggara Timur. Pohonnya yang kanan ini, Bapak Ibu pinggir jalannya. Ini diambil dari bagian daun untuk melewati tahap penyulingan. Oh dikasih Ya. apa? Kalau dikasih ini biasanya lagi dalam tahap pemeliharaan itu dicek-cek ya, di kiri juga ya. Biasanya kan ada pengunjung tuh yang gelap tikar ya, itu lagi nggak boleh dibuka ataupun tidak boleh mendekat. Nah, jadi cek takutnya juga pohonnya banyak ranting yang jatuh. Berikutnya ada pohon raja, pohon yang besar ada di kiri atas. Memiliki akar yang sama juga seperti pohon kenari tadi, yaitu akar papan di usia 109 tahun dengan tahun tanam di 1914. Ya, pohon raja. Berikutnya juga ada monumen Lady Raffles, monumen yang didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles dari bagian samping kanan. Monumen ini didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles yang langsung didirikan oleh Raffles itu sendiri ya, buku itu karena ya saking cintanya dengan si istrinya tersebut. Meninggal tepat di sana Bogor pada tahun 1814. Lagi nggak mekar lah semuanya. Bunganya lagi nggak mekar tapi ada 6 di kebun raya Bogor. Ya kemungkinan sih ada juga di tahun ini, nantinya di bulan September, atau bulan depan ataupun nantinya di Desember. Karena udah muncul sedikit nampakan dari bulan. Masanya sendiri kalau untuk mekarnya 3-4 tahun sekali. Nah itu yang nantinya mekar di bulan September tahun itu, yang terakhir itu 2019 di mekar ya. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali lah. Kemudian ada salah satu laboratorium tertua di Indonesia, labnya ada di bagian kiri yang dibangun pada tahun 1883. Yang saat ini memang sudah dikosongkan, terakhir itu dipakai pada tahun lalu 2022 menjadi laboratorium tanaman ya, itu dipakai oleh Pihak Green.
Green. yang bisa inovasi nasional. Oke, juga ini gedung Melchior yang memang lagi dipugar kedua gedung tadi itu. Kalau yang kiri ini dulunya digunakan sebagai tempat istirahat dari Dr. Melchior, merupakan ahli botani Belanda, menjabat juga sebagai direktur kelima di Kebun Raya Bogor. Terakhir itu digunakan untuk hotel pada tahun 2020. Bapak Ibu ada kurang lebihnya sekitaran 10 kamar. Biasanya dulu juga banyak yang kita, tapi yang memang berkepentingan ataupun ada acara di Kebun Raya Bogor. Ya, disebutnya kan horor. Yang ke sore sih enak, kalau Iya, malamnya itu ya. pasti. Benar-benar harus kuat nyali. Betul. Ya, karena ada taman namanya Taman Keismat, taman yang bisa menembus ke bagian Istana Bogor. Nama Keismat diambil dari ahli botani berkebangsaan Jerman yang juga pernah menjabat sebagai direktur ketiga pada tahun 1831. Contoh-contohnya ada di papan keterangan untuk Keismat. Yang juga merupakan peresmi Kebun Raya Cibodas pada tahun 1852 dan juga sekaligus salah satu penemu obat malaria yang tepatnya di Peru, yaitu pohon kina atau kina. Oh, kita. Masuk juga ke bagian area bambu. Ada kurang lebih sekitaran 30 jenis untuk di dalamnya. Ada bambu kuning, bambu raksasa, rempang, lalu juga bambu hitam. Oh, gimana? Bambu kuning ini yang sangat Belum mudah pernah ya dikali. sampai sini ya. Dia memiliki bulu berwarna kuning. Dari umumnya memang nggak bisa dimakan, tapi bisa digunakan sebagai obat, itu obat liver atau hepatitis. Nah, direbus rebungnya baru diminum air rebusan. Oh. Nah, dia memiliki rasa yang kuat. Kemudian juga di kanan di sini ada bambu tali atau bambu gitu yang biasanya memang dikenal dengan rebung yang enak. Digunakan sebagai pembuatan lumpia basah, sayur atau juga digulai. Kemudian ada bambu hitam juga yang digunakan sebagai alat musik angklung atau calung. Kemudian yang kanan ini bambu. Bambu petung. Yang petung yang itu Pak yang besar. Kalau yang ini yang bambu hitam, bambu wulung yang besar. Oh, mulung ya. Itu petung ya. Yang ini yang petung. Iya. Di mana soalnya besar ya. Iya besar. Lagi Pak. Di depan ini juga ada bambu siap untuk kerajinan tangan, pembuatan sumpit atau sumpit. Oh iya. Yang kiri ini kantor green. Ini bukan pusatnya ya, Bapak pusat di Tampil. Ini kalau dulu dikenal BTP. Ini dulu dari BTP. Saya memang mengelola kebun raya di bagian kebun raya Bogor. Di depannya ada Istana Bogor. Tapi mobil wisata yang bisa sampai sini saja, nggak bisa ke sana ya. Iya. Paling bisa itu jalan kaki. Di sana itu ada danau gunting yang Foto, terlihat ya. jelas dari Istana Bogornya. Yang Dan tadi di situ nanti pun nanti jalan bisa kaki. tembus kembali ke tempat awal Bapak Ibu Nesa Torbas. Iya. Jalan ini. Jalan kaki. Nah, untuk Istana Bogor didiami langsung oleh Pak Jokowi yang usianya sudah mencapai kurang lebih 278 tahun. Tapi pun juga sudah bangunan yang ketiga yang sudah renovasi. Ini ada makamnya. Ya, di kiri ada makam Belanda, kurang lebih ada 42 makam Bapak Ibu. Ada pion-pion juga yang berwarna putih ya. Dan bisa disebut juga ya, semakin tinggi pionnya itu semakin tinggi juga berarti jabatannya. Di situ ada gubernur jenderal, ada peneliti dan juga pejabat. Ada disebut yang tertinggi itu gubernur jenderal. Kemudian ada bambu raksasa lagi dari Myanmar asal bambu sembilang, bambu petung, bambu. Nah, ini Wah, dia. 30 sampai 60 cm untuk rata-rata diameternya di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian juga pertumbuhan bambu-bambu yang ada di Kebun Raya Bogor pun cepat. Yang per harinya juga bisa mencapai kurang lebihnya di 10 bahkan sampai 20 cm per hari yang kadang pernah diteliti. Ini area Palem, yang kadang juga dikenal dengan sebutan Beverly-Hillsnya. Jadi karena ada yang digunakan oleh Palem saja ini. Museum Zoologi jalurnya masuk ke bagian samping kanan, patok kanan di samping gedung laboratorium ini. Karena di ujung gedungnya udah ada warna biru, itu isi dari fosil atau kerangka hewan yang sudah di. Cuma kalau masuk ke Museum Zoologi itu bayar lagi, orangnya 15.000 kalau untuk di hari. Oh, udah besar lagi ya. Kawasan terdampar di Pantai Hamam Bogor. Dan setelah 107 atau 104 tahun di Kebun Raya Bogor. Wow. Jadi itu dia dibawa ke sini tuh pada tahun 1916, tapi nyampenya di 1917 Januari. Biasanya